المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syamil rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, siang hari ini Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang mengisi waktu di sela-sela kesibukan kita dengan ketaatan, yaitu dengan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, manusia teladan, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru saja melewati syahrun azimun mubarakun, syahrul Ramadan, bulan yang penuh keagungan, penuh keberkahan, bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah semata tentunya, mudah-mudahan segala kebaikan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya dari bulan Ramadan kemarin, kita termasuk yang memperolehnya. Terutama mudah-mudahan kita termasuk yang berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan taat, dalam keadaan beramal ibadah, amal soleh, sehingga janji Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan, termasuk yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, karenanya kami ingin mengingatkan bahwa Ramadan seringkali disalah fahami, ya. Terutama seringkali Ramadan itu disalah fahami sebagai bulan atau musim ketaatan. Kalau kita mengartikan Ramadan sebagai musim ketaatan, berarti setelah musimnya berlalu, ketaatannya juga berlalu. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana semestinya kita mensikapi Ramadan? Ya, sebagaimana para pendahulu kita, orang-orang soleh terdahulu, mereka senantiasa menjadikan Ramadan itu sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolahan, sebagai sebuah tempat penempaan, pembinaan, pengkaderan. Sehingga Ramadan menjadi semacam anak tangga untuk kita mengalami peningkatan kualitas. Sehingga ada perbedaan yang nyata 11 bulan sebelum Ramadan dengan 11 bulan berikutnya sesudah Ramadan. Memang secara umum, tatkala kita memasuki Ramadan, kita semua akan mengalami perubahan. Karena apa? Karena atmosfernya, situasinya memang dirancang oleh Allah Ta'ala menjadi situasi yang berbeda, situasi yang istimewa. Sebagai contoh lah, coba kita ingat-ingat. Ketika di hari-hari Ramadan, kita masuk ke masjid manapun, ke musolah manapun, jam berapapun, pasti ada orang yang sedang tilawah. Ya, termasuk kita sendiri. Kita sendiri menjadi orang yang begitu mudah membuka Al-Quran, tilawah. Ya. Kenapa ya? Karena memang ini fasilitas istimewa dari Allah Ta'ala. Makanya orang-orang di luar Islam itu, mereka kalau betul-betul faham ajaran kita ini, ya, sekalipun mereka belum dapat hidayah, mereka itu akan cemburu dengan kita. Mereka tuh sangat iri dengan umat Islam. Ya. Saya pernah lihat sebuah video, jangankan Ramadan, mereka tuh iri dengan kegiatan sholat kita tuh, mereka iri. Pernah ada seorang pendeta dalam sebuah video berbicara kepada jamaatnya, mengungkapkan bagaimana dia merasa cemburu dengan umat Islam. Coba kalian lihat umat Islam itu. Mereka itu punya keharusan sehari semalam 5 kali
mengadakan seremoni khusus mengingat Tuhan mereka yang dikenal dengan sholat katanya. Sedangkan kita cuma sekali seminggu katanya. Nah, jadi dia mengungkapkan kecemburuannya. Nah, apalagi dengan Ramadan. Ramadan itu Masya Allah. Ramadan itu suatu suasana yang nggak bisa kita karang-karang, nggak bisa kita rekayasa, tidak bisa. Ini semata-mata datang dari Allah. Makanya Nabi mengatakan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setiap kita memasuki Ramadan, kita harus sadar ini waktu yang istimewa dan harus kita perlakukan sebagai anak tangga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Jadi 11 bulan sebelum Ramadan, katakanlah posisi kita di sini. Lalu datang Ramadan kita langsung meningkat, ya. Begitu Ramadan berlalu pasti kita turun, Pak. Itu pasti, nggak bisa enggak. Karena suasana sudah tidak mendukung lagi. Tapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai turunnya kita setelah Ramadan menjadi sama dengan 11 bulan sebelumnya. Kalau sama dengan 11 bulan sebelumnya berarti Ramadan tidak memberikan apa-apa buat kita. Yang harus kita jaga jangan sampai turunnya sama dengan 11 bulan sebelumnya. Oke lah dia turun sedikit saja supaya kelihatan bedanya 11 bulan sebelum Ramadan dengan 11 bulan sesudah Ramadan. Lebih parah lagi kalau kemudian turunnya lebih rendah daripada 11 bulan sebelumnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya mengajak kita semua di sini, mari kita jaga capaian-capaian target Ramadan kita kemarin dalam bentuk kita sekarang ini ya melakukan berbagai aktivitas yang tetap bisa menjaga ya peningkatan iman dan takwa kita. Nah, yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan yang baik ini adalah sholat. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita sebagai umat yang tinggal di negeri Muslim, bagi kita yang namanya kegiatan sholat ini sudah terbiasa sekali kita kerjakan. Sehingga kadang-kadang kita sudah tidak lagi menghayati bahwa sholat ini sesuatu yang sangat spesial. Ya, bagi mereka saudara-saudara kita yang tinggal di negeri-negeri kafir, Pak, mayoritas penduduk kafir, itu mereka merasakan betapa sholat itu sebuah perjuangan yang berat sekali. Ya, makanya biasanya orang-orang Muslim yang tinggal di negara-negara Barat itu selalu di mobilnya, selalu di kendaraannya, atau selalu di dalam tasnya itu ada sejadah yang dia bawa. Ya, karena apa? Karena boleh jadi dalam situasi tertentu dia harus terpaksa mencari tempat yang darurat ya untuk melakukan sholat, karena tidak mudah menemukan masjid dan musolah kalau di negeri-negeri seperti itu. Ya, tapi di negeri kita ini alhamdulillah kita sholat dengan mudahnya bisa menemukan tempat sholat berupa masjid, minimal musolah, ya alhamdulillah. Nah, saudaraku rahimakumullah, ada sebuah hadis di mana Nabi menekankan tentang sholat ini dalam kaitan dengan bacaan sholat kita. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya dari segi fikih, kalau ada orang sholat sama sekali tidak membaca surat Al-Fatihah, batal sholatnya, nggak diterima di sisi Allah Ta'ala. Makanya kita yang tidak berbahasa ibu bahasa Arab, oke lah mungkin kita nggak bisa mengartikan semua bacaan-bacaan sholat kita. Tapi ada satu bacaan yang tidak boleh ditawar-tawar, itu harus kita pahami, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat ini menjadi syarat sahnya sholat seseorang. Maka kalau ada di antara kita yang duduk di majelis ini saat ini belum faham surat Al-Fatihah, segeralah fahami arti surat Al-Fatihah sebelum kematian menjemput Anda. Kenapa? Karena ini akan menjadi penentu sholat Anda itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang istimewa. Ya. Di dalamnya cuman ada 7 ayat. Ya. Dan dari 7 ayat itu cuman ada 1 ayat yang isinya permohonan hamba kepada Rabb-nya. Ayat apa itu? Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering orang keliru ya menjawab seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ayat perjanjian. Kita berjanji di depan Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, menghamba, beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ayat permohonan itu adanya sesudahnya, yaitu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim.
Jadi ayat ini adalah intisari dari surat Al-Fatihah. Dan kalau surat Al-Fatihah menjadi intisari dari sholat kita, berarti sholat kita itu ditandai dengan seberapa jauh kita kunyah-kunyah makna dari ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Dan coba perhatikan, Allah sengaja meletakkan ayat ini, ayat permohonan ini, persis sesudah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu Rabbus samawati wal ard. Rabbnya jagat raya ini, langit dan bumi ini. Allah adalah Rabbul alamin, Rabbnya segenap alam. Bukan Rabbnya alam, tapi segenap alam. Baik alam syahada, nyata, maupun alam gaib. Alam yang tidak nyata, yang tidak bisa terlihat, terdeteksi oleh penglihatan kita, panca indera kita. Nah, Allah Ta'ala itu maha segala-galanya. Sekarang jangankan Allah Ta'ala. Seandainya pengurus Masjid Asy-Syamil mengumumkan, wahai jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini setelah kita sholat zuhur dan mengikuti kuliah zuhur, akan datang seorang triliuner, ya bukan milioner ya, tapi triliuner, orang kaya raya, triliunan hartanya. Dan orang ini sudah berjanji akan memberikan apapun yang diminta oleh semua jamaah yang ada di Masjid Asy-Syamil hari itu. Terus disuruh kita nulis permintaan-permintaan kita itu. Mau ditulis di HP, kayak mau ditulis di kertas, kayak silahkan. Pasti permintaan kita berbeda-beda, Pak. Pasti. Ya mungkin ada yang minta supaya segera bisa dilunasi rumahnya yang belum lunas-lunas sekian miliar harganya. Mungkin ada yang minta supaya senantiasa bisa membiayai SPP anaknya. Ya, mungkin ada yang minta supaya bisa membiayai macam-macam lah keperluan-keperluan kita aneka ragam. Ini padahal triliuner yang punya batas harta. Sedangkan Allah Ta'ala itu nggak ada batas hartanya. Allah pemilik segala sesuatu. Kalau kita berpikir kita minta tolong sama Allah, banyak sekali yang kita perlukan dari Allah. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, setelah kita menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan, mintalah pertolongan yang paling strategis. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalannya yang lurus. Karena bagi orang beriman, tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidupnya selain dari kepastian bahwa dia hidup di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim. Yang lain-lain itu bagi orang beriman itu nggak prinsipil, sekalipun dia perlukan. Ya. Makanya ada doa panjang sekali dari Nabi, dan doa ini terkenal. Tapi di tengah-tengah doa ini ada satu potongan di mana Nabi mengatakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau timpakan musibah pada kami dalam urusan agama kami. Jadi orang beriman itu dia sadar kalau dia ditimpa musibah kesehatan jadi sakit, musibah harta menjadi miskin, musibah macam-macam, itu pasti sedih, pasti membutuhkan kesabaran. Tapi dia sanggup menghadapinya. Namun kalau seorang mukmin harus menghadapi musibah dalam urusan agama, mustahil dia akan sanggup. Kenapa? Karena itu puncak musibah. Tidak ada musibah yang lebih berat bagi seorang manusia yang mengaku beriman kecuali hilangnya agama dia atau musibah yang menimpa agama dia. Jadi seorang itu harus menghayati kalau tiba-tiba ada kabar anaknya murtad gitu ya, itu puncak musibah. Kalau tiba-tiba dia dengar kabar istrinya sudah nggak taat lagi pada dirinya, itu puncak musibah. Ya. Apalagi seorang wanita itu harus sadar bahwa bagi dia pintu masuk surga itu adalah ketaatan pada suami. Ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kalau seorang wanita sholat 5 waktunya rajin, puasanya rajin, kemudian dia mentaati suami, maka dia berhak memasuki surga min ayyibabin syiat. Dari pintu manapun dia ingin masuk. Karena pintu surga itu ada 8. Nah seorang wanita itu punya peluang bisa masuk surga lewat pintu manapun. Dengan syarat satu. Selain sholatnya rajin, puasanya rajin, taat pada suami. Nah kalau seorang wanita sudah nggak taat pada suaminya, itu musibah bagi si wanita, bagi si suami juga musibah itu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah,
Kita setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali mengucapkan permohonan ini. Karena 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam 5 waktu sholat yang wajib saja. Kalau ditambah yang sunnah lebih banyak lagi. Ya. Tapi yang pasti, inilah permintaan kita. Dan permintaan ini diperjelas pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa ini? Siapa orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat karena menempuh siratal mustaqim? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di mana? Di surat An-Nisa. Ayat 68, ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Niscaya kami akan tunjuki mereka jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siapa mereka ini? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka. Dan mereka ini ternyata ada 4 kelompok. An-Nabiyyin, para nabi-nabi. As-Siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku. Asy-Syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang fisabilillah. Dan As-Salihin, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka inilah teman yang sebaik-baiknya fid dunya wal akhirah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, saat kita sholat, kita memohon tunjuki kami jalan yang lurus, saat itu juga kita harus terbayang 4 kelompok ini, Pak. Dan sudah barang tentu kelompok yang pertama, kelompok para nabi, kita sudah nggak mungkin masuk ke dalam golongan itu, ya kan? Karena apa? Karena pintu kenabian sudah ditutup semenjak diutusnya nabi akhir zaman, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wala rasula ba'dah. Nggak ada lagi nabi, nggak ada rasul setelah beliau. Tapi kita mungkin menjadi salah satu dari 3 golongan yang lainnya. Mari kita lihat satu persatu. Golongan as-siddiqin, orang-orang yang jujur ucapan, jujur perilaku. Ada sebuah ayat di surat At-Taubah di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan hendaknya kalian senantiasa bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur ucapan, jujur perilaku. Nah, saudaraku rahimakumullah, lewat ayat ini atau ayat 118 ini, berarti syarat untuk menjadi golongan as-siddiqin adalah memiliki pergaulan siddiqin. Ya. Mustahil kita bisa menjadi orang yang jujur ucapan, jujur perilaku kalau teman main kita pendusta, pembohong. Mustahil. Ya. Dan kalau kita mau jujur, objektif, untuk di negeri seperti Indonesia ini, kira-kira nyari teman orang jujur tuh gampang apa sulit? Hah? Gampang apa sulit? Sulit ya. Karena di negeri ini jangankan orang awam, Pak. Ya. Petinggi-petinggi aja banyak yang doyan bohong. Ya. Sampai dulu ada julukan kan, raja bohong. Gitu. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, menjadi siddiqin ini tidak mudah. Makanya dari sekian banyak sahabat, cuma 1 sahabat yang oleh Nabi dikasih gelar as-siddiq, laki-laki yang jujur. Siapa dia? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar ini seorang sahabat yang tidak pernah meragukan sama sekali apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, itu kan perjalanan cuma dari habis Isya sampai menjelang subuh. 1 malam mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit sampai ketemu Allah Ta'ala di tempat yang tinggi di sana, sampai kembali lagi. Dan ketika ini disampaikan oleh Nabi di hadapan kaum musyrikin Mekah, ya, mereka langsung mentertawakan. Dan pihak yang termasuk paling cepat mereka datangi adalah Abu Bakar. Karena apa? Karena mereka menganggap, wah ini nih, dengan peristiwa ini kita bisa goyang nih Abu Bakar. Abu Bakar nih orang yang gak pernah meragukan Muhammad. Tapi kali ini Muhammad sudah keterlaluan. Kisahnya ini kisah orang gila ini.
Masa dia bilang dalam semalam dia bisa mengadakan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, ya kan, terus balik lagi. Udah kita datangi Abu Bakar. Mereka datangi Abu Bakar. Dan ketika mereka tanya, ya Abu Bakar, apakah engkau masih mengimani sahabatmu Muhammad yang sudah semakin gila itu? Emang kenapa? Ya, dia mengatakan begini dan begini dan begini. Kata Abu Bakar, selagi semua yang kamu sampaikan keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqtuhu, aku benarkan dia. Ya, karena lebih dari itu saja aku benarkan dia. Aku mengimani kalau dia mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal yang perkara seperti ini aku tidak imani? Masya Allah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini kelompok pertama. Rasa-rasanya kita kebanyakan ini sulit sekali bisa menjadi kalangan as-siddiqin. Kemudian kelompok kedua, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Para ulama membagi kelompok mati syahid ini ke dalam dua kelompok. Mati syahid dunia dan akhirat, dan mati syahid akhirat. Ya. Mati syahid akhirat itu artinya orang yang mati syahid statusnya di sisi Allah, tetapi dia diperlakukan seperti orang mati biasa saja, dalam pengertian dia dimandikan, dia dikafankan, dia disolatkan, dan akhirnya dimakamkan. Kalau orang mati syahid dunia akhirat, dia cukup disolatkan saja lalu dimakamkan, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan. Ya. Nah, di antara orang mati syahid akhirat itu adalah mati tenggelam, mati karena sakit perut, ya. Mati karena tertimpa reruntuhan, ya, rumahnya kena gempa atau tempat kerjanya kena gempa, gedungnya hancur, rumahnya hancur, dia tertimpa dan dia sampai menemui ajalnya, itu mati syahid juga. Ya, kata Nabi SAW, wanita yang melahirkan sampai meninggal dunia itu juga mati syahid. Tapi semua ini syahid ukhrawi, ya. Nah, kita di Indonesia ini mungkin masih ada peluang syahid ukhrawi, Pak. Tapi kalau syahid dunia akhirat, kita cemburu dengan saudara-saudara kita di Gaza. Ya, mereka itu setiap hari punya peluang mati syahid dunia dan akhirat. Ya, karena apa? Karena jangankan mujahidinnya yang jelas-jelas mengangkat senjata, jihad fisabilillah melawan musuh-musuh Allah Ta'ala, Zionis laknatullah alaihim. Bahkan yang rakyat biasanya saja, mereka semua berpotensi mati syahid dunia akhirat. Karena apa? Karena mereka semua bertekad melakukan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di negerinya akan intervensi musuh-musuh Allah Ta'ala. Sehingga setiap saat kalau mereka terbunuh oleh musuh-musuh Allah, mereka kategorinya mati syahid dunia akhirat. Makanya di sana itu orang yang mati seperti ini, ya kan, itu nggak perlu lagi dimandikan, nggak usah dikafankan, langsung disolatkan saja, dimakamkan langsung. Ya, dan alhamdulillah media-media Islam yang ngerti itu tidak pernah menyebut korban di Gaza itu sekian puluh ribu yang tewas. Bukan istilah tewas, Pak, syuhada. Ya, karena apa? Sekaligus doa. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita mungkin berpotensi mati syahid ukhrawi, tapi mati syahid dunia akhirat kecil kemungkinannya. Ya, kecuali kalau kita diizinkan Allah suatu ketika ada medan jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang paling besar kemungkinan bagi kita nih orang biasa-biasa ini, Pak, menjadi kelompok keempat, as-salihin, orang-orang yang saleh, ya. Nah, orang-orang yang saleh ini siapa? Mereka-mereka yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kesolehan, kebaikan, perbuatan-perbuatan yang maslahat. Dan lagi-lagi ini pun sama dengan siddiqin. Mustahil kita bisa menjadi orang yang saleh kecuali kita memiliki bi'ah salihah, pergaulan dengan sesama orang saleh. Kalau kita biarkan diri kita bergaul dengan orang yang ahli maksiat, ahli mungkar, ahli kezoliman, begitu ya, jangan kaget kalau ternyata dibangkitkan di hari berbangkit nanti kita pun masuk dalam golongan itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikuti agama keyakinan sahabat karibnya. Falyanzur man yukhaliluh. Maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karib. Ya, jadi bukan zamannya lagi kalau kita ngasih nasihat sama anak, nah, kalau kamu berteman jangan pilih kasih ya. Oh enggak, itu salah. Wajib pilih kasih berteman itu. Karena Nabi berpesan demikian. Dan bukan rahasia. Untuk tahu siapa diri kita, tulis aja di kertas 5 sahabat karib kita yang paling dekat dengan kita. Kalau 5 sahabat karib itu, yang pertama tukang bohong, yang kedua tukang durhaka sama orang tua, yang ketiga tukang meninggalkan sholat, yang keempat tukang maksiat, yang kelima tukang minum-minum, mabuk-mabuk. Kira-kira kita juga begitu.
Tapi kalau sebaliknya, 5 sahabat yang kita tulis, yang pertama berbakti pada orang tua, yang kedua sholat selalu tepat waktu, yang ketiga doyan berdakwah fisabilillah, yang ketiga gemar jihad fisabilillah, yang kelima orang yang suka peduli dengan kaum fakir miskin dan anak yatim. Kira-kira kita pun demikian. Ya, karena orang itu diciptakan Allah kayak prajurit berbaris. Al-arwahu junudun, roh-roh manusia diciptakan kayak prajurit berbaris, kata Nabi. Faman ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Mana-mana roh yang saling kenal, saling dekat, itu akan dipersatukan. Mana-mana roh yang saling mengingkari akan dipisahkan. Nah, kalau roh kita jujur ingin menuju ke Allah Ta'ala, pasti Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang jujur ingin menuju Allah juga rohnya. Tapi kalau ruh seseorang ingin yang ngikutin setan aja terus, ya kira-kira teman dia juga yang seperti itu. Ya, itu rumus begitu. Ya, bahkan ulama membahas hadis ini terkait dengan alam barzakh nanti. Kita nanti di alam barzakh kumpulnya dengan siapa? Itu tergantung jenis ruh kita. Kalau ruh kita adalah ruh orang yang saleh, kita pasti di alam barzakhnya berkumpul dengan ruh orang-orang saleh. Nah, baik saudaraku rahimakumullah. Dan di ujung ayat ini Allah mengakhiri dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman di dunia dan di akhirat. Para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, ya. Lebih daripada itu, bahkan kita diperintahkan Allah untuk menegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan engkau kumpulkan kami bersama mereka yang engkau murkai atau bersama mereka yang engkau sesatkan. Seorang sahabat mantan Nasrani namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an, ketika mendengar ayat ini dia langsung bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim, siapa sih mereka yang dimurkai Allah Ta'ala? Nabi langsung menjawab, al-Yahud, kaum Yahudi. Wa man humud dallun, dan siapa itu yang tersesat? Humun Nasara, mereka lah kaum Nasrani. Nah, saudaraku rahimakumullah, hari ini kita sedang hidup di bawah dominasi dua kelompok manusia ini. Karena Barat yang memimpin dunia sekarang, Eropa, Amerika. Dan Eropa dan Amerika ini tidak bisa tidak adalah identik dengan the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Mereka yang memimpin dunia sekarang. Ya, khususnya Yahudi. Ya, karena Yahudi ini mereka lebih parah daripada Nasrani. Ya, kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya tentang surat Al-Fatihah, Yahudi itu disebut al-maghdubi alaihim li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Yahudi itu dimurkai Allah lantaran mereka punya ilmu tapi nggak diamalkan. Sementara Nasrani disebut dalin, tersesat, li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena Nasrani itu banyak amalnya tapi nggak berdasarkan ilmu. Jadi orang Yahudi itu ilmunya banyak, Pak. Cuma amalnya bertentangan dengan ilmunya. Kalau antum ketemu sama orang Yahudi, ngobrol tentang Dajjal, mungkin dia lebih ngerti tentang Dajjal daripada Anda. Gitu. Tapi kalau nanti Dajjal muncul, dia yang paling pertama mengagungkan Dajjal. Jadi bukan kemudian memperlakukan Dajjal sebagaimana mestinya, yaitu sebagai a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat. Tidak, malah mereka sambut sebagai Al-Masih, sang juru selamat. Makanya kenapa hari ini ya banyak orang mengatakan bahwa masyarakat Zionis Israel ini they are a demonic society. Mereka adalah masyarakat demonik. Demonik itu artinya iblis, masyarakat yang keiblis-iblisan. Karena apa? Karena memang mereka menantikan datangnya biang kerok masalah yang akan mereka perlakukan sebagai pemimpin mereka, yaitu Dajjal. Jadi Yahudi itu ilmu boleh banyak, tapi amalnya bentrok dengan ilmunya, bertentangan. Ya. Dan karenanya mereka akhirnya digelari sama Allah sebagai kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba bayangkan ya, tentara-tentara Zionis yang begitu jahat, ya, habis membunuh anak-anak gitu, terus pesta gitu ya, senang-senang, gembira, jingkrak-jingkrak gitu ya. Itu kata Netanyahu, Perdana Menteri Israel, our army is the most moral army in the world. Ya kan? Pasukan kami Israel adalah pasukan paling bermoral di muka bumi. Bayangkan. Ya. Kalau yang begitu bermoral, gimana yang nggak bermoral? Nah sebaliknya Nasrani itu amalnya banyak, tapi nggak berfondasikan ilmu yang jelas. Ya. Bayangkan masa bisa sampai ke tingkat mengatakan 1 in 3, 3 in 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1.
Ya, jadi yang benar yang mana nih? 1 apa 3 Tuhan ini? Ya. Coba Anda diskusi sama orang Nasrani tentang Trinitas, ujung-ujungnya mereka akan mentok. Kenapa? Because it doesn't make sense. Karena memang nggak masuk akal. 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu nggak masuk akal. Ya. Siapapun tahu itu. Dan orang-orang di Barat sekarang yang kritis, yang asalnya Kristen dari keluarga Kristen, mereka sudah mulai meragukan Trinity. Ya, kenapa? Ya karena memang it doesn't make sense. Ya. Tapi kalau kita lihat orang Kristen itu amalnya luar biasa. Saking banyaknya amal mereka sampai slogan mereka apa Pak? Kasih, ya kan? Karena kerjanya ngasih terus Pak. Ya, mereka tuh doyan ngasih. Ya, ngasih, ngajak murtad. Ngasih, ngajak murtad. Ya kan? Itulah kristenisasi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi 15 abad yang lalu sudah mengingatkan tentang kondisi kita hari ini. Dalam hadis berikut ini, Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, lifestyle, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu jelas-jelas masuk lubang kadal, kalian tetap aja ngikutin mereka. Terus sahabat bertanya, al-Yahuda wan Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah inilah zaman kita sekarang. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat di Madinah, para sahabat itu tercengang mendengar hadis ini. Kenapa tercengang? Karena bagi mereka nggak bisa mereka bayangkan. Ingat ya, Madinah itu kota yang mana tidak seluruh warganya itu Muslim, tidak. Di Madinah tuh ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang musyrikin. Tetapi di Madinah di zaman Nabi dan para sahabat, semua orang di luar Islam itu patuh kepada Nabi dan para sahabat. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat posisinya on the upper hand, ya kan? Mereka yang memimpin, mereka yang punya kemuliaan, mereka yang mengatur kehidupan di Madinah. Sehingga orang di luar Islam itu ya nurut kepada Nabi dan para sahabat. Sehingga bagi para sahabat ketika hadis ini disampaikan, mereka nggak bisa masuk dalam pikiran mereka. Kok bisa ya umat Islam nanti ngekor sama Yahudi Nasrani? Sementara kita lihat Yahudi Nasrani sekarang tunduk sama kita. Kan begitu. Ya. Nah itu mereka, para sahabat, nggak paham waktu itu. Nah kita yang hidup zaman sekarang Pak, bukan saja paham. Ya. Bahkan kita khawatir. Saking banyaknya Muslim yang hari ini ngekor ke Yahudi Nasrani, ke Barat, ya, jangan-jangan kita termasuk yang saat sedang sisiran di depan kaca, termasuk juga kita, jangan-jangan. Gitu, orang yang kita lihat di kaca itu. Ya. Karena hebatnya pengaruh Yahudi dan Nasrani hari ini, ya, atau lebih tepatnya karena lemahnya kita. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita sudah mengikuti perkembangan situasi dunia belakangan ini. Di mana alhamdulillah sebenarnya setelah 470 hari jihad berlangsung di Ma'rokah Tufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa di Gaza, 470 hari dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai 19 Januari 2025. Kemudian terjadi gencatan senjata, alhamdulillah ya sudah terjadi itu. Tapi ternyata memang gencatan senjata dengan pihak yang doyan berbohong, yaitu Yahudi Zionis, ya, itu nggak bisa dipegang. Dan akhirnya di bulan Ramadan pihak Israel ya melanggar perjanjian. Ya. Sekarang kembali rakyat di Gaza mengalami genosida. Ya, dahsyat sekali genosidanya. Ya sama sih dahsyatnya dengan dulu, tetapi sekarang menjadi lebih menyakitkan karena apa? Karena tadinya sudah berharap bahwa gencatan senjata menyelesaikan semua perkara kan, tapi ternyata tidak. Ya. Nah akhirnya di bulan April tanggal 4 sebuah organisasi yang bernama IUMS yang kepanjangannya adalah International Union for Muslim Scholars atau dalam bahasa Arabnya Al-Ittihad Al-Ulama ya, Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin. Jadi Persatuan Muslim Ulama Muslim Internasional itu mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu adalah kewajiban berjihad fisabilillah ya, membela saudara-saudara kita di Palestina khususnya di Gaza dan menghentikan kejahatan genosida ya, Zionis Israel. Ya. Sekjen dari organisasi ini namanya Ali Al-Gharadi menyerukan kepada semua negara Muslim pada hari Jumat 4 April 2025
untuk segera intervensi campur tangan secara militer, ekonomi, dan politik menghentikan genosida dan penghancuran di Palestina. Kegagalan pemerintah Arab dan Islam untuk mendukung Gaza saat sedang dihancurkan dianggap oleh hukum Islam sebagai sebuah kejahatan besar, sebagai dosa besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza. Beliau menyampaikan fatwa ini yang di dalamnya ada 15 poin ya. Dan saya sebagai salah seorang yang ditakdirkan Allah menjadi mubaligh merasa wajib untuk meresonansikan fatwa ini. Soal kita bisa melaksanakan atau tidak itu urusan lain. Tapi yang penting kalau memang kita peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Gaza, semestinya fatwa ini kita sosialisasikan, kita sebarluaskan ya. Jadi poin pertama, IUMS menegaskan bahwa jihad melawan entitas Zionis merupakan kewajiban setiap muslim. Dukungan militer, penyediaan senjata, intelijen, keahlian harus diutamakan, terutama oleh negara-negara tetangga seperti Mesir, Jordania, dan Lebanon. Diam dalam situasi ini dianggap sebagai dosa besar. Yang menariknya, Suriah nggak disebut, ya. Padahal Suriah termasuk salah satu negara yang langsung bersentuhan dengan Palestina. Ya. Saya kira kenapa Suriah nggak disebut bukan karena dilupakan, tidak. Tapi justru kita saat ini sangat berharap kepada Suriah. Setelah Suriah merdeka Desember 2024 dengan jatuhnya, dengan tumbangnya rezim tagut penguasa zalim di Suriah, dan akhirnya sekarang yang memimpin Suriah adalah mantan komandan mujahidin di Suriah untuk menjatuhkan rezim yang zalim tadi. Kita boleh berharap ke depannya insya Allah Suriah ini akan menjadi basis kekuatan umat untuk nantinya melakukan tahrir Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, insya Allah ta'ala. Yang kedua, larangan mendukung musuh, dilarang keras membantu pihak Zionis dalam bentuk apapun, termasuk pengiriman senjata, logistik, atau akses melalui jalur transportasi seperti terusan Suez dan Selat Hormuz. Negara-negara muslim didorong untuk memutus seluruh akses militer dan logistik kepada Israel. Nah, untuk poin yang satu ini, saya ingin memberikan informasi yang mudah-mudahan valid ya informasinya, bahwa beberapa hari yang lalu, Menteri Luar Negeri Turki telah mengeluarkan pernyataan bahwa Turki memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Ya, jadi akhirnya yang selama ini dikritik Turki masih terus saja menjalin hubungan dagang dengan Israel, alhamdulillah telah mengeluarkan pernyataan memutus hubungan dagang dengan Israel. Yang ketiga, pelarangan pasokan energi dan kebutuhan pokok. Tidak diperbolehkan memasok minyak, gas, makanan, air kepada Israel terlebih saat warga Gaza menderita kelaparan. Tindakan semacam ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan kemurtadan jika dilakukan atas dasar kecintaan kepada musuh. Ya, jadi salah satu dosa pembatal keimanan ya yang mungkin sebagian kita belum tahu, jika sebuah negeri muslim itu bekerja sama dengan pihak kafir yang sedang memerangi saudara muslim kita. Nah, kalau itu terjalin, itu dosanya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang memurtadkan orang yang terlibat dalam dosa itu. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, seruan pembentukan aliansi militer Islam. Fatwa ini menyerukan pembentukan koalisi militer negara-negara Islam guna melindungi wilayah muslim dan menjaga martabat serta kekayaan mereka. Persatuan militer dianggap sebagai kebutuhan mendesak dalam menghadapi ancaman global. Dan Masya Allah di Pakistan, demonstrasi pro-Palestina yang berlangsung belakangan ini sudah nyata-nyata mengeluarkan permohonan kepada 3 negara untuk menjalin aliansi militer, yaitu negara Turki, negara Pakistan, dan negara Indonesia. Ya, kalau Turki dan Pakistan sih kita cukup mengerti ya, memang militer mereka cukup kuat. Tapi kalau Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya sangka baiknya boleh juga gitu ya. Kemudian yang kelima, peninjauan ulang perjanjian dengan Israel. Negara-negara muslim yang memiliki hubungan atau perjanjian dengan Israel diminta mengevaluasi ulang komitmen tersebut. Perjanjian hanya sah jika menguntungkan umat Islam dan tidak dilanggar oleh pihak Zionis. Nah, dalam hal ini ada berita yang cukup memprihatinkan. Ada seorang mufti di Mesir ya, yang setelah fatwa jihad ini keluar oleh organisasi IUMS ya, mufti di Mesir ini mengeluarkan pernyataan bahwa fatwa ini ngawur, fatwa ini keliru, katanya begitu. Sekurang-kurangnya keliru untuk Mesir. Kenapa? Karena dia bilang Mesir pernah bikin perjanjian dengan Israel.
pada tahun 1994, yaitu perjanjian Camp David antara Presiden Anwar Sadat Mesir dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin waktu itu. Disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter waktu itu, ya. Nah, jadi kata dia, Mesir tidak bisa terlibat dalam fatwa jihad ini. Karena apa? Kita punya perjanjian dengan Israel, ya kan? Padahal perjanjian ini udah lama batal, begitu, ya. Karena Israel sudah lama melakukan pengkhianatan terhadap banyak perjanjian, termasuk perjanjian dengan Mesir, ya. Kemudian yang keenam, jihad finansial sebagai kewajiban. Selain jihad fisik, umat Islam yang mampu, yang berada secara ekonomi diwajibkan melakukan jihad finansial untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Bantuan dapat berupa dana untuk logistik, senjata maupun dukungan kepada keluarga pejuang. Yang ketujuh, penolakan normalisasi hubungan. IUMS menegaskan bahwa segala bentuk normalisasi dengan Israel harus dihentikan. Hubungan diplomatik dianggap tidak sah secara agama dan merupakan bentuk kelalaian terhadap penderitaan rakyat Gaza. Dan ini kita sangat prihatin bahwa di tengah-tengah genosida yang baru terjadi sekarang ini, tiba-tiba Menteri Luar Negeri Israel berkunjung ke UAE. UAE itu United Arab Emirates, ya, yang ada Dubai dan Abu Dhabi-nya, lalu menandatangani perjanjian normalisasi dengan Menteri Luar Negeri UAE. Nauzubillahi min dzalik. Ini sebuah pengkhianatan pada hakikatnya. Yang kedelapan, peran ulama dalam perlawanan. Para ulama didorong mengangkat suara dan mengecam kebisuan terhadap agresi Israel. Mereka diharapkan aktif menyerukan jihad serta menekan penguasa dan institusi untuk menjalankan tanggung jawab moral dan keagamaannya. Kita juga punya keprihatinan di negeri ini karena Presiden RI, ya, itu punya gagasan membawa 1.000 warga Gaza ke Indonesia, ya. Dan ini sudah dikritik oleh banyak lembaga, termasuk MUI mengkritik, ya kan, organisasi Islam Hidayatullah mengkritik, Muhammadiyah mengkritik, ya kan. Karena apa? Karena logika mengeluarkan orang Gaza dari Gaza untuk alasan apapun, termasuk alasan pengobatan, perawatan, ini tidak pada tempatnya dilakukan oleh Indonesia. Kenapa? Karena kalau memang alasannya perawatan, negeri yang terdekat itu yang lebih punya kewajiban itu, dan memang dijalankan kewajiban itu. Mesir itu banyak menyambut orang-orang Gaza yang terluka dan dirawat di Mesir. Jordan pun demikian. Buat apa Indonesia melakukan hal seperti itu? Makanya sebagian yang mengkritik mengatakan gagasan membawa 1.000 orang Gaza ke Indonesia ini gagasan yang sejalan dengan maunya Donald Trump, sejalan dengan maunya Netanyahu. Ya, semestinya bukan itu. Ya, semestinya Indonesia ini bisa ngirim ya 10.000 tentara aja sudah Masya Allah. Ya, sudah luar biasa. Ya. Yang kedelapan, yang kesembilan, ya, boykot menyeluruh terhadap Israel dan sekutunya. Fatwa ini juga mewajibkan boykot terhadap Israel dan para pendukungnya, baik secara politik, ekonomi, budaya maupun akademis. Investasi di perusahaan yang terlibat dalam penjajahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. 10. Seruan kepada pemerintah AS. IUMS menyoroti peran pemerintah AS dalam konflik Gaza, khususnya kepada Presiden AS yang sekarang, Donald Trump, yang menjanjikan perdamaian. Komunitas Muslim AS diminta menggunakan pengaruh politik untuk menagih janji-janji tersebut. Ya, jadi Donald Trump sebelum terpilih jadi presiden, dia sudah terang-terangan mengatakan dia akan menghentikan peperangan yang berlangsung di banyak tempat termasuk di Timur Tengah. Nah, ini janji ini harus ditagih sama rakyat Muslim yang ada di AS. Ya. Yang ke-11, boykot terus-menerus terhadap perusahaan pendukung Israel. Komite menyerukan agar boykot terhadap perusahaan yang membantu pendudukan Zionis dilakukan secara berkelanjutan, termasuk perusahaan dari negara-negara yang memasuk senjata ke Israel. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin sebagian kita tidak tahu, tapi sebenarnya boykot yang dilakukan umat Islam sekarang ini kepada produk-produk yang perusahaannya memberikan sebagian labanya kepada Israel untuk membantai anak-anak Gaza, sebenarnya boykot ini sangat efektif. Ya. Jadi baru-baru ini ada pernyataan dari pimpinan-pimpinan perusahaan-perusahaan seperti Starbucks, ya, seperti KFC, ya kan, di mana mereka jelas-jelas mengatakan bahwa mereka mengalami kerugian yang besar-besaran gara-gara boykot. Jadi tolong boykot ini dihidupkan, ya, dan tolong masjid-masjid jangan membiasakan menyediakan kepada penceramah minuman aqua gitu, ya, kayak minum darah anak Gaza saja, gitu. Kemudian yang ke-12. Umat Islam diimbau untuk memberikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan bahan bakar ke Gaza. Jika pemerintah menghambat upaya ini, masyarakat dianjurkan untuk tetap menyalurkan bantuan dengan cara yang lain. Yang ke-13, seruan persatuan umat Islam. Fatwa ini menekankan pentingnya persatuan antar umat Islam di tengah krisis. Perselisihan internal hanya akan melemahkan kekuatan kolektif dan membuka celah bagi musuh untuk menekan umat. Jadi nggak zamannya
Sementara ada pembantaian di Gaza masih aja ribut tentang boleh apa nggak boleh Maulid Nabi, ya kan? Ini bukan zamannya ya untuk diskusi hal-hal seperti itu, ya. Makanya kita mesti banyak belajar dengan Suriah. Di Suriah itu Masya Allah, ketika Presiden Suriah yang baru ini meresmikan Dewan Fatwa di Suriah, ternyata para mufti yang berkumpul dalam Dewan Fatwa itu ada kelompok Salafinya, ada kelompok Asy'arinya, Maturidinya, ya kan, macam-macam. Masya Allah, ini sebuah pelajaran besar bagi umat Islam di berbagai negara-negara Muslim lainnya, ya. Karena kita terus terang capek ya di negeri ini, Salafi kerjanya nyerang Asy'ari, Asy'ari kerjanya nyerang Wahabi, ya, dan seterusnya. Kita nggak perlu terlibat sebenarnya dengan ya keributan-keributan yang tidak perlu seperti itu. Yang ke-14, doa khusus untuk Gaza. IUMS menghimbau umat Islam untuk memperbanyak doa, khususnya kunut nazilah dalam sholat wajib demi keselamatan rakyat Gaza dan kemenangan atas kezaliman. Ya, makanya saya himbau pada siapapun di antara kita yang Allah kasih kepercayaan untuk mimpin sholat berjamaah di level apapun, tolong di rakaat terakhir baca kunut nazilah. Karena ini sunnah ya. Dulu Nabi ketika 70 sahabat dikirim untuk mengajar kepada desa-desa musyrikin, tapi ternyata dikhianati, 70 sahabat ini malah dibunuh, dibantai. Maka Nabi selama 1 bulan penuh terus-menerus dalam 5 waktu sholat di rakaat terakhir membaca kunut nazilah. Ya. Nah, kita hari ini pembantaian belum berakhir. Karenanya kunut nazilah sepatutnya tidak berakhir. Terus kita jalankan sebagai bukti bahwa kita sangat peduli dengan saudara-saudara kita di Gaza. Dan kepada kita yang tidak menjadi imam-imam sholat, kalau perlu kita wajibkan diri kita setiap azan berkumandang, selesai azan kita baca doa azan, ya, menjawab azan, tapi kemudian kita baca doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, ya. Karena itu adalah waktu mustajab antara azan dan qomat, ya. Dan kalau perlu diperluas doanya, mendoakan saudara-saudara kita di Suriah juga, karena Suriah ini kalau kita belajar sejarah, baik di zaman Khalifah Umar bin Khattab maupun Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mereka membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, itu selalu didahului dengan pembebasan Damaskus. Dan sekarang alhamdulillah Damaskus sudah bebas. Jadi kita boleh bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak lama lagi dari Damaskus inilah basis umat Islam akan muncul untuk menjadi titik tolak pembebasan Masjidil Aqsa yang benar-benar mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, IUMS mengeluarkan pernyataan apresiasi kepada semua pihak, negara, organisasi maupun individu yang menunjukkan dukungan nyata kepada Gaza, termasuk mereka yang menolak pengungsian, memberikan bantuan, hingga kelompok Yahudi yang bersuara demi keadilan. Jadi kelompok-kelompok Yahudi yang anti-Zionis juga sekarang bermunculan kan, kelihatan gitu bahwa ternyata Yahudi itu terbelah juga mereka, ya. Dan kita harus mengakui bahwa mereka juga memberi manfaat bagi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, sekalipun mereka tetap Yahudi, ya. Baik, ini barangkali yang bisa kami share pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit kami share ini bisa membuka wawasan kita dan menyadarkan kita pentingnya kita tetap terlibat mempedulikan saudara-saudara kita lainnya, sebagaimana sabda Nabi, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum." Barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap saudara berimannya, apalagi yang sedang diuji Allah dengan kesulitan hidup, maka dia bukan golongan dari umat Islam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.